bosan menikmati kesegaran udara pagi, merdunya kilauan burung, merdunya kicauan burung, hijaunya dedaunan alam, menebarkan rasa kedamaian dengan segala kemolekan dan kenikmatan yang dicipta oleh sang penguasa alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau teriknya matahari di setiap jalan perkotaan, kemajuan di alam kemerdekaan menghadirkan suasana tersendiri di hari-hari kita, dan semua itu akan terus kita nikmati dan kita rasakan hingga sesosok malaikat membawa ruh kita jauh dari raga, mempertanyakan semua yang kita lakukan di dunia, meminta balasan atas segala perbuatan dengan pedihnya siksaan neraka. Hingga hari kiamat tiba dan menghancurkan alam sehancur-hancurnya. Sadarkah manusia, kita hanya suka meminta dan selalu ingin diberi, namun tak terbesit secuil ketidaksempurnaan dalam diri. Ingatlah, sebesar kekuasaan manusia, manusia adalah setitik yang begitu kecil dibandingkan kekuasaan Allah. Manusia begitu lemah dan tak berdaya tanpa pertolongan dari Allah. Anak-anakku, renungilah dalam kalbumu tentang segala apa yang engkau perbuat dan apa akibat dari semua kelakuanmu sejak engkau masih kecil hingga menginjak remaja. Renungkanlah, ya Allah, mulut ini penuh caci maki, kata-kata kotor, kata-kata pedih yang menyakiti hati, janji lidah yang sering mendustai, mulut yang senantiasa indah di hadapan manusia dengan segala tipu daya yang begitu jarang menyebut namamu, ya Allah. Kedua mata indah yang buta karena gemerlap dunia, selalu disinari cahaya neraka, telinga penuh dengan bisikan maksiat dunia, tak acuhkan suara-suara zikir dan doa, tak pernah mendengarkan seruanmu, ya Allah, tak bersegera saat azan berkumandang. Tangan yang jarang bersedekah, penuh serakah, begitu kotor akan debu dosa-dosa. Kaki lincah yang selalu dilangkahkan menuju jalanmu, tapi selalu berbelok ke lubang kenistaan dan kehinaan, menuju jalan sesat tanpa ujung. Otak cerdas namun selalu licik demi mendapatkan kepuasan dunia semata. Perut ini selalu lapar akan nikmat dunia, mengisi hingga penuh tanpa belas kasih pada orang fakir. Semakin engkau merenung, semakin engkau mengingat ibu anakku. Pagi ini aku melaksanakan kewajibanku, tapi sungguh lalai dan bodohnya aku. Tak mencium tangan ibu, hanya doa restu karena aku terburu-buru. Kejadian pagi itu membuat hatiku bersalah dan tak menentu. Kurasakan beberapa keping keningan yang bilang, "Ibu, ada apa denganmu? Kenapa tiba-tiba aku rindu? Ingin rasanya aku pulang saat ini dan mendekat tubuh kurus yang kulitnya mulai keriput dimakan usia. Mencium kedua tangannya yang mulai gemetar, membelai rambutnya yang mulai ditumbuhi uban, dan tidur lelap karena nyanyian merdu dari suaranya yang serak dan gemetar. Kerinduanku padamu membawaku tertidur menuju alam mimpi, dan bahagianya aku bertemu denganmu. Tapi di manakah kita ini? Mengapa tempat ini begitu gelap dan pengap? Tiba-tiba kau berjalan di depanku tanpa menoleh ke arahku. Kau membawaku pergi dari tempat yang pengap dan sesak ini, mengantarku menuju jalan pulang ke rumah. Namun sosokmu kian mengecil, menjadi setitik cahaya yang lama-lama buram ku pandang, membuat 1000 pertanyaan menyerbuku. Ketidakpahamanku mengantarku tiba di depan rumah yang begitu kagetnya aku. Kain putih bersih berterikat di depan rumahku. Orang-orang lalu
Mendekati kerumunan itu, kudapati sosok ibu pucat kaku terbungkus kain kafan. Itu ibuku, itu ibuku, itu enggak ibu, ibu yang telah melahirkanku, ibu yang mengasihiku tanpa harap budi dan balas, telah meninggalkan aku. Ibu yang selalu membantah perintahnya, ibu yang tak pernah ku dengar nasihatnya, ibu yang selalu ku lawan kata-katanya. Ibu, maafkan anakmu yang sering membuatmu menangis karena segala tingkah laku. Ibu, maafkan aku yang belum sempat memberimu semangat, senyuman, belum sempat memberikan kebahagiaan untukmu. Ibu, ibu, inikah jawaban atas semua pertanyaanku? Ibu, setelah kepergianmu, dengan siapa aku akan kujelang hari-hariku? Dengan siapa aku keluh kesah ini kutumpahkan, dan pada siapa aku curhat selama ini jika ibu tiada? Ibu, dengan siapa aku jelang hari-hariku dan cobaan-cobaan yang siap menghadap? Kini peri kecilmu tiada riang kembali, langit biru menjadi kabut tanpa kasihmu, samudra mengering tanpamu. Ibu, maafkan aku anakmu, maafkan aku anakmu, maafkan aku ibu. Andai ku tahu kapan saat berakhirku bersamamu, kan ku berikan senyuman terindahku untukmu, kan ku berikan prestasi-prestasi yang kutunjukkan kepadamu. Takkan ku lepas dekapan hangatmu, takkan ku bentah-bentahmu, takkan ku abaikan nasihatmu ibu. Kini aku hanya bisa menyesali tidak bisa menjadi anak yang berbakti, tidak bisa menjadi anak yang membuatmu bahagia. Kini aku hanya bisa mendoakanmu tanpa ada senyuman manismu, tanpa ada belayan tanganmu, dan tak ada lagi nyanyian penghantar tidur yang selalu kau perdengarkan saat aku tidur. Tetesan air mata basahi pipiku membuatku tersadar dalam mimpi burukku. Kini ku bertanyakan pada diriku sendiri, bagaimana jika kematian memanggilku? Bagaimana jika malaikat maut datang menjemputku? Sudahkah siapkah aku menghadapmu? Ya Allah, ku basah hatiku dan ku basuh untuk sujud kepadamu. Ya Allah, tunjukkan aku ke jalanmu, jauhkan aku dari kesesatan dan kehinaan. Ampunilah dosa kedua orang tuaku, kasihanilah mereka seperti mereka mengasihiku saat aku balita sampai dewasa seperti saat ini. Ya Allah, terimalah taubatku, taubatan nasuha. Tatkala engkau menangis, maka akan engkau sadari begitu banyak dosa yang memberatkan hatimu hingga membuatmu susah bernafas. Renungilah dan renungilah terus, apa guna hidup di dunia bila tak ubahnya hanya seekor semut kecil tanpa induknya. Anakku, begitu banyak nikmat yang engkau dapatkan, begitu banyak kasih sayang kau rasakan, tapi tak pernah ada kata syukur terucap hati ini kepada kebenaran, dan jauhkan dari kesesatan. Ku sadari hari-hari yang telah kulalui berkeluh dengan waktu yang mungkin terbuang sia-sia oleh kelalaian dan kesombongan yang tak pernah hilang meski terpapar panas matahari. Ya Allah, kenapa aku ini masih lalai akan tugas-tugasku, masih sombong kepadamu, padahal jauh di lubuk hatiku aku ingin menjadi hambamu yang patuh. Aku ingin tunduk untuk hanya
hanya kepadamu, menghamparkan sajadah, menundukkan kepala, bersujud kepadamu. Anak-anakku, kini hapuslah air matamu, segarkan hatimu, dan tautkan jiwa hebatmu. Kibarkan semangat baru dalam dirimu. Percayalah, hidup adalah perjuangan, hidup adalah kegembiraan. Sekalipun di hari terburuk, kenyataan bahwa kita saat ini hidup sehingga bisa membuat keputusan, bisa melaksanakannya, dan mampu membuat perbedaan tentu jauh lebih berharga dari apa segala kesulitan dan kekecewaan yang mungkin menghadang. Resapilah, saat dunia gelap gulita, hidup adalah alasan mengapa kita harus menjadi cahaya terang. Kualitas hidup kita tidak tergantung pada apapun yang kita temui, tapi pada seperti apa kita setelah menghadapi segala rintangan. Yakinlah anak-anakku, hari ini adalah hari istimewa karena kita diperbolehkan hidup sampai hari ini. Hidup adalah indah bila kita menerimanya dengan kesempatan. Dimanapun kita, apapun yang kita hadapi, ambil keputusan ini, menikmati keindahan itu setiap hari. Dan saat kita mengambil pilihan ini, dunia di sekeliling kita pun akan menjadi lebih baik. Yang terakhir dan paling utama, tersenyumlah untuk awal yang lebih baik sebagai persembahan kepada ibu tercinta menuju masa depan dengan sejuta asa menanti dan menggapai cita-cita yang kita raih. Raihlah cita-citamu setinggi langit. Semangatlah selalu seperti semangat para pahlawan-pahlawan terdahulu. Genangan air mata ini terasa sekali ketika munajat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Aku hanya ingin kembali ke pangkuanmu, ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Jauhkan diriku dari kemudaratan dan hal-hal yang akan menjauhkanku dari sisimu, ya Allah. Hamba rindu dengan cintamu, ya Allah.